Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut Partai Perindo menyodorkan nama Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo. TGB, kata Hasto, merupakan salah satu tokoh yang masuk list daftar bakal cawapres untuk diduetkan dengan kader PDIP Ganjar Pranowo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo tersebut menyodorkan nama Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi sebagai calon pendamping Ganjar. Hasto mengatakan pengumuman cawapres Ganjar sendiri akan ditetapkan pada momentum yang tepat. TGB ini adalah gubernur, mungkin satu-satunya gubernur di Indonesia pada waktu itu yang hafal Quran. Yang istimewa tidak hanya hafal, tapi juga paham kandungan karena paham tafsirnya. Jadi menarik kalau suatu ketika kita punya wakil presiden, orangnya ahli Quran, orangnya memang punya pengalaman hebat dalam birokrasi. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini semakin menarik ini. Ternyata ada lagi nama yang disodorkan kepada PDIP, kepada Bu Mega untuk dijadikan alternatif calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Orang itu adalah TGB, Tuan Guru Bajang. Kita sudah cukup familiar dengan nama Tuan Guru Bajang ini. Dia adalah mantan gubernur NTB 2 periode. Dia adalah seorang hafal Al-Quran, juga sekaligus orang yang menguasai tafsir atau pemanaan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Keahlian ini dia peroleh memang sejak kecil. TGB itu tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren di NTB yang didirikan oleh kakeknya sendiri. Setelah itu beliau belajar di Al-Azhar Mesir sampai S3. Sekarang ini Tuan Guru Bajang menjabat sebagai Ketua Umum Alumni Al-Azhar di Indonesia yang sebelumnya dijabat oleh Profesor Dr. Quraisyah. Dari sini kita bisa mengukur sejauh mana kualitas TGB. Maka ketika disodorkan menjadi salah satu calon wakil presiden, menurut saya cukup menarik juga menurut saya. Ketika selama ini kita mendengar bahwa Bu Mega itu sangat menghendaki kepemimpinan nasional di Republik ini idealnya dipegang oleh dua sosok yang mencerminkan nasionalis dan religius. Saya pikir TGB itu masuk kriteria ini. Saya selama ini jujur saja sampai hari ini saya masih sangat mengharapkan sih Pak Mahfud yang dipasang, dan Pak Mahfud juga bisa merepresentasikan sebagai bagian dari representasi religius tadi. Kalau toh nanti pilihan tidak Pak Mahfud, menurut saya TGB ini menjadi alternatif kemudian. Karena kalau bicara penguasaan keagamaan, TGB itu ya bisa sangat-sangat bisa mewakili religius tadi. Dan dalam hal penguasaan birokrasi, tentu dengan riwayat hidupnya yang pernah menjabat sebagai gubernur 2 periode itu saya pikir sama dengan Pak Mahfud. Berarti TGB ini punya pengalaman birokrasi cukup bagus. Dan kemudian juga menurut saya TGB ini dari sisi usia mungkin ya tidak jauh beda dengan Ganjar. Saya nggak tahu persis ya usianya ya, tapi kurang lebih kan masih bisa dikatakan kategori muda. Tapi kita nggak tahu lah nanti apakah Bu Mega akhirnya menentukan siapa. Tapi menurut saya menarik ketika Perindo yang sekarang merapat ke PDIP itu menyodorkan Tuan Guru Bajang untuk mendampingi Ganjar. Dan sejauh yang kita ketahui, TGB adalah orang yang cukup relatif punya track record bagus. Saya ingat betul suatu ketika beliau mengatakan begini, ini saya ingat betul berkali-kali dalam beberapa kesempatan saya kutip. TGB mengatakan, kalau Anda mengejar sebuah jabatan dengan rekayasa, dengan segala upaya, maka niscaya ketika jabatan itu diraih, Anda akan dibiarkan oleh yang di atas, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika
Jika Anda tidak mengejar-ngejar jabatan itu, tapi suatu ketika ternyata jabatan itu diamanahkan kepada Anda, maka selama Anda memimpin nanti, kesulitan-kesulitan, problem-problem yang dihadapi selama memimpin, niscaya Allah akan membantu untuk memecahkannya. Ini menurut saya indah sekali kalimat itu, dan itu saya ingat betul keluar dari TGB. TGB ini tadi saya katakan dia adalah ahli tafsir. Bahkan keahlian tafsirnya itu diakui orang seperti Gus Baha. Gus Baha yang kita akui kealimannya, banyak yang mengagumi Gus Baha dalam kealimannya soal tafsir Al-Quran. Itu Gus Baha juga mengagumi TGB. Gus Baha kagumnya karena TGB ini adalah gubernur, mungkin satu-satunya gubernur di Indonesia pada waktu itu yang hafal Quran. Yang istimewa tidak hanya hafal, tapi juga paham kandungan karena paham tafsirnya. Kan untuk memahami Quran itu butuh tafsir. Tidak bisa memahami Quran hanya kalimat per kalimat, tapi butuh tafsir. Dan TGB adalah salah satu orang yang menguasai itu. Di Indonesia sekarang banyak sekali orang hafal Qurannya. Sekarang kan ada tren, terutama di kota-kota, sekolah tahfidz dan sekolah pondok-pondok yang menekankan pada tahfidz. Tapi biasanya kebanyakan itu rata-rata itu hanya sebatas hafal. Ya itu baik. Tapi tentu itu belum cukup mestinya. Akan lebih baik lagi adalah orang-orang yang hafal Quran, tapi juga memahami tafsir. Karena dari situlah bisa memahami Quran relatif lebih tepat. Karena apa? Punya perangkatnya. Karena untuk bisa menjadi orang yang memahami Quran dengan tepat itu banyak komponen yang harus dimiliki. Tidak cukup orang itu bisa baca terjemah, tapi bagaimana penguasaan bahasa Arabnya, penguasaan balaghah atau sastra Arabnya, konteks asbabun nuzul, ada proses sosiologis bagaimana konteks historis sosialnya ketika ayat itu turun. Nah, ini perlu lah. TGB menjadi salah satu orang yang memiliki kompetensi itu. Jadi menarik kalau suatu ketika kita punya wakil presiden, orangnya ahli Quran, orangnya memang punya pengalaman hebat dalam birokrasi. Ya kita sekarang sudah lumayan lah kita punya wakil presiden yang ulama, yang penguasaan agamanya juga Kiai Ma'ruf itu luar biasa. Tapi ini artinya kalau TGB ini, jadi ini akan juga bagus menurut saya karena apa? Beliau mungkin bedanya dengan Kiai Ma'ruf adalah TGB masih muda. Terus kemudian, cuma mungkin ada persoalan dari TGB ini. TGB ini mungkin bisa jadi ada agak sedikit terhambat ketika Mega atau PDI selama ini condongnya itu berkoalisi dengan tokoh yang berlatar belakang Nahdliyin atau NU. TGB ini memang bukan berangkat dari Nahdliyin. TGB itu berangkat dari Nahdlatul Wathon. Tapi semestinya kalau kita pelajari lebih jauh, perbedaan Nahdlatul Wathon dengan Nahdlatul Ulama itu hanya beda organisasi. Amaliyahnya sama, praktek agamanya sama. Saya pernah ke NTB, itu ke Masjid NTB yang di sana hampir semuanya itu kan Nahdlatul Wathon, bukan Nahdlatul Ulama ya, bukan NU tapi NW istilahnya. Itu amaliyahnya, cara sholatnya, cara sholatnya ya, budaya-budaya setelah sholat, kayak wiridan, kayak tahlilan, apa itu sama. Sholawatan, sama. Malutan, sama. Memang dulu orang kakeknya TGB, pendiri NW atau Nahdlatul Wathon tadi, itu belajarnya di Mekah kurang lebih ya sama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Jadi cara berpikirnya sama, cuma akhirnya kakeknya TGB pulang ke NTB dan mendirikan Nahdlatul Wathon, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Jawa mendirikan NU. Tapi saraan sama, cuma mungkin bisa jadi tetap dikatakan TGB itu bukan keluarga besar Nahdliyin. Tapi intinya kalau kita bicara amaliyah, cara pandang keagamaannya, Nahdlatul Wathon atau TGB itu tidak jauh beda dengan tokoh-tokoh NU karena memang cara berpikirnya itu sama. Fikih yang dipakai cenderung Syafi'iyah sama. Terus dalam konteks akidah itu
cenderung Asy'ari dan Maturidi itu sama dengan NU. Ya, semoga umpama ya TGB akhirnya menjadi pilihan, saya berharap juga warga NU bisa menerima dengan baik. Nah, saya sebagai orang NU, saya juga orang NU, itu saya memang sangat berharap Pak Mahfud gitu. Tapi maksud saya umpama toh kok akhirnya bukan Pak Mahfud gitu ya, mungkin Pak Mahfud ya mungkin banyak penolakan dari partai-partai seandainya karena Pak Mahfud mungkin dianggap terlalu keras dalam memberantas korupsi, bisa jadi. Ya, bisa jadi siapa tahu TGB menjadi solusi gitu. Selain kemarin itu kan ada alternatif Nazaruddin Umar ya, Nazaruddin Umar. Tapi menurut saya ketika yang ditawarkan itu Nazaruddin Umar, ketika yang ditawarkan itu Mahfud MD, ketika yang ditawarkan itu adalah TGB, menurut saya clear, kita senang. Karena apa? Orang-orang itu adalah orang-orang baik. Orang-orang itu adalah punya rekam jejak yang baik. Orang-orang itu orang-orang yang selama ini tampil dengan integritas yang baik. Ini menurut saya berharap ini betul-betul menjadi pertimbangan bagi PDIP untuk melengkapi Ganjar. Mungkin Ganjar sudah kuat dalam konteks tertentu, akan dilengkapi dengan sisi religiusnya oleh orang-orang yang baik tadi. Baik itu Pak Mahfud, nah saya terus terang idolakan Pak Mahfud. Setelah itu bisa Nazaruddin Umar, bisa jadi TGB, tentu semuanya dengan plus minusnya. Kita tunggu saja, tapi bagi saya ini munculnya TGB ini tetap menjadi alternatif yang menarik untuk kita cermati bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.